Hari ini saya ingin menanggapi teriakan-teriakan seorang muda yang mengaku diri sangat takut Tuhan, tetapi lupa bahwa dia telah menempatkan dirinya sama dengan Tuhan dan memaki-maki orang Kristen yang mengatakan yang membawa perpecahan, yang menghalangi Injil itu terkutuk. Padahal kalau kita melihat apa yang dikatakan Garen Lumendong, tidak ada berita Injil sama sekali. Bicara tentang video yang viral transfer uang untuk dia, itu tidak ada Injil sama sekali. Yang ada adalah ya akal-akalan bulus begitu. Saya tidak melihat orang transfer uang bisa mendengar Injil. Di mana Injilnya di situ? Kecuali ya dia bisa mendapatkan uang tanpa kerja keras atau membodoh-bodohi orang begitu. Dan kemudian jangan-jangan nanti dia ralat lagi, seperti juga yang dialami oleh orang tuanya yang selalu begitu. Sudah terlontar, kemudian dia meralat. Dan lucunya lagi juga, dia mengutip-ngutip ayat Alkitab, seperti misalnya Paulus, yang menghardik Elimas. Kemudian dia mau menghardik juga, orang-orang Kristen, orang-orang yang dianggap menghalangi dia memberitakan Injil. Dan dia sendiri juga belum bisa dianggap pemberitaan Injil. Siapa yang menempatkan dia sebagai pemberita Injil? Kan dia kan menempatkan berita Injil hanya gara-gara relasinya saja, kedekatannya dengan orang tua, atau kemampuan dia berteologi juga saya tidak tahu begitu. Jadi kalau saya lihat dia bicara tentang apa yang dia katakan, tidak ada sama sekali penggalian Alkitabnya. Dia hanya kutip ayat Alkitab untuk mendukung pandangannya, dan saya yakin tidak tahu bagaimana menafsir Alkitab. Dengan dia mengangkat ayat satu dua ayat, kemudian dia cocokkan untuk pikiran dia, jelas dia tidak menafsir Alkitab, tapi dia mengambil ayat-ayat Alkitab untuk mendukung pandangan dia, untuk mendukung keinginan dia, untuk mendukung ya nafsu dia lah, untuk menjadi orang yang terkenal, tersohor begitu, dengan mengatakan dia mendengar suara Roh Kudus, kemudian dia melakukan mujizat. Dia pikir dia sudah dekat Tuhan, padahal siapa yang menjamin, yang memberikan validasi dia mendengar suara Roh Kudus? Kan tidak ada. Dia sendiri yang mengaku-ngaku mendengar suara Roh Kudus. Tapi kalau suara Roh Kudus dengan cara menyuruh orang transfer uang ke dia, suara kudusnya apa? Roh Kudus kan bersaksi tentang Yesus. Dan dia tidak bisa menafsirkan Alkitab. Di mana dia menguji apakah itu dari Roh Kudus atau bukan dari Roh Kudus? Ini kan jadi persoalan. Jadi hal ini semestinya dia Mendong memperhatikan, dan saya pikir sudah sampai di video viral. Mestinya Anda lebih baiklah Anda kembali kepada Tuhan. Jangan sampai Anda menyanyiakan masa muda Anda seperti itu. Karena pelayanan Kristen, pelayanan agama itu pelayanan yang suci. Jangan digunakan untuk hal-hal yang lain. Kemudian juga sekali lagi Anda lebih baik belajar Alkitab sungguh-sungguh lah. Hidup dalam hati nurani yang murni, yang bersih ya. Supaya Anda bisa menjadi pelayan Tuhan. Jangan ingin menjadi pelayan Tuhan menjadi kaya. Ya memang ada pandangan-pandangan seperti itu dari tempat kalian melayani. Tapi harus hati-hati juga, karena kamu kan sudah mandiri, sudah mulai dewasa. Walaupun menurut saya masih harus belajar. Dan orang-orang muda yang mencoba untuk menjadi pemberita-pemberita Injil mesti hati-hati, karena setan akan senantiasa menggoda dia. Apalagi ketika Anda merasa, oh saya punya kuasa dipakai Tuhan buat mujizat. Saya sudah bertemu dengan banyak orang yang mengatakan buat mujizat, kesembuhan, dan dia tidak lama melayaninya. Dan kemudian juga saya sudah bertemu dengan banyak orang yang mengatakan bertemu suara kudus, buat mujizat, ternyata bukan dari Tuhan. Dan kemudian hidupnya menjadi kacau balau. Gampang sajalah, ujilah hidup Anda. Apakah hidup Anda itu menjadi berkat bagi banyak orang lain? Tolonglah, coba ujilah diri Anda, tanya diri Anda. Orang-orang terdekat Anda mengakui nggak Anda menyaksikan Kristus dalam hidup Anda? Itu ujian paling gampang. Orang-orang terdekat Anda yang bergaul dengan Anda setiap hari, tanyalah dengan dirimu, apakah ada karakter-karakter Kristus yang memperbaiki hidup mereka? Kalau sampai orang-orang terdekat Anda tidak melihat karakter Kristus, atau kalau sampai Anda bergaulnya dengan orang-orang yang tidak memiliki karakter Kristus, maka menjadi pertanyaan adalah, apakah Anda ini hamba Tuhan? Apakah Anda ini orang Kristen, orang percaya Yesus? Itu perlu dipertanyakan. Saya tidak ingin menghakimi, tetapi ketika Anda mengutuki orang-orang Kristen, di situ saya tahu bahwa Anda menempatkan diri sebagai Tuhan, sebagai hakim. Dan dengan demikian juga saya tahu betapa Anda tidak paham tentang teologi. Makin orang dekat Tuhan, makin orang takut dengan Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan,
dan dia tidak berani menatap Tuhan, dan dia tidak berani mengutuki siapapun juga. Bahkan dia menyesali dirinya yang penuh dosa, dan dia datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan. Dan dia akan berdoa untuk orang lain, bukan mengutuki orang lain. Kiranya Geren Rumendong bisa memperbaiki hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan yang baik. Dan belum terlambat, saya tidak ingin menghakimimu, tapi Tuhan akan berkarya dan Tuhan itu berdaulat. Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kembalilah kepada Tuhan yang Maha Pengasih itu. Selamat kembali kepada Tuhan, Geren Rumendong. Layanilah Tuhan yang penuh anugerah itu. Terima kasih.